Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari, saya alumni angkatan kedua SMA Negeri 2 Padalarang. Saya melanjutkan studi S1 saya di UPN Veteran Yogyakarta dan S2 saya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jadi saya merantau untuk melanjutkan studi saya. Banyak hal berkesan yang saya dapatkan ketika melanjutkan studi, baik itu S1 ataupun S2, di mana fase perkuliahan adalah fase untuk kita mengembangkan diri kita. Di situ adalah kesempatan kita untuk mengeksplorasi minat, mengembangkan bakat, mencari banyak relasi, dan juga untuk saya yang merantau, saya belajar mandiri dan belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan melanjutkan studi, nikmati prosesnya, karena akan ada banyak hal baru yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian jangan pernah takut gagal, karena di situ adalah fase di mana teman-teman harus belajar dan memperbaiki kesalahan teman-teman. Kemudian cari relasi sebanyak-banyaknya, karena itu adalah jembatan untuk peluang karir kita ke depannya. Dan satu lagi, selalu siapkan fisik dan mental teman-teman, karena setiap kita naik satu step, maka akan ada tantangan yang harus teman-teman hadapi. Oke, itu aja. Sukses buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Andrea Gloria Purba. Saya adalah salah satu alumni dari SMA Negeri 2 Padalarang tahun 2024, dan saya adalah salah satu siswa yang keterima di jalur SNBP, yaitu jalur rapot dengan mengambil jurusan psikologi di Universitas Negeri Sumatera Utara. Dan di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya selama saya berkuliah di USU di Medan, yaitu saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya bisa mendapatkan lingkungan yang baik, saya bisa mendapatkan teman-teman yang baik dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, dan itu salah satu hal yang saya syukuri selama saya berkuliah di sana. Dan saya juga bersyukur karena USU juga adalah salah satu universitas favorit di luar Pulau Jawa dan mempunyai fasilitas yang bagus juga. Jadi di sini mungkin segitu pengalaman sedikit saya selama saya berkuliah di sana. Dan untuk pesan saya untuk para orang tua mungkin yang masih takut untuk melepaskan anaknya untuk kuliah di luar Pulau Jawa, untuk Bapak Ibu semuanya, tolong support anaknya untuk berkuliah di luar Pulau Jawa, karena universitas di Pulau Jawa pun nggak kalah bagus daripada universitas yang ada di Pulau Jawa. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya harus mensupport anaknya untuk anaknya bisa melangkah untuk menentukan masa depannya dan untuk bisa menjadi lebih mandiri. Mungkin banyak sekali ketakutan Bapak Ibu yang sudah kalian pikirkan, nanti gimana anak saya di sana, kehidupannya nanti di sana, hidup sendiri tanpa ada keluarganya. Saya pun dulu seperti itu, tapi setelah saya jalani, saya bisa mendapatkan keluarga yang baru, saya bisa mendapatkan teman-teman yang baru. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya harus mendukung anaknya untuk kuliah di luar Pulau Jawa, karena merantau itu tidak semenakutkan yang Bapak Ibu pikirkan. Jadi sekian aja penyampaian saya mengenai pengalaman saya berkuliah di Universitas Negeri Sumatera Utara, dan semangat terus untuk adik-adik yang akan mendaftarkan diri ke PTN Negeri. Semangat semuanya. Selamat siang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dara Adel Pratami. Saya alumni dari SMA 2 Padalarang yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Oke, jadi di sini aku akan berbagi cerita pengalaman aku selama menjadi mahasiswi jurusan psikologi di Universitas Negeri Malang. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu UM. UM itu adalah Universitas Negeri Malang, salah satu universitas top dan favorit di Jawa Timur. Alasan mengapa aku mengambil jurusan psikologi di Universitas Negeri Malang, karena mereka itu adalah salah satu kampus yang reputasinya itu sangat-sangat baik, apalagi di bidang pendidikan, dan juga dosen-dosennya itu sangat berkualitas, fasilitasnya yang sangat memadai, dan juga kurikulumnya yang selalu relevan dan juga update.
Pengalaman aku berkuliah di Universitas Negeri Malang juga sangat-sangat berkesan karena dari situ aku dapat mengikuti organisasi maupun UKM-UKM yang dapat membantu aku mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Di Universitas Negeri Malang juga aku mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan koneksi jaringan yang tentunya lebih luas lagi. Karena hal itu aku merasa menjadi lebih mandiri dan juga merasa menjadi lebih percaya diri. Perlu kalian tahu juga, Malang juga merupakan kota yang unik, beda seperti daerah Jawa sekitarnya seperti Surabaya yang terkenal akan panasnya. Berbeda dengan itu, Malang merupakan kota yang dingin seperti Bandung. Suasananya pun menurut aku seperti di Bandung. Hal itu juga yang membuat aku merasa lebih nyaman lagi berkuliah di Malang. Jadi untuk teman-teman semua, jangan takut untuk berkuliah di Malang dan jangan takut untuk merantau. Karena setiap perjalanan akan membuka banyak pintu untuk pertumbuhan dan petualangan yang baru. Oke teman-teman semua, sekian cerita pengalaman aku selama menjadi mahasiswi psikologi di Universitas Negeri Malang. Tentunya banyak banget pengalaman dan cerita-cerita lainnya yang lebih menarik dan gak kalah seru. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya atau mau cari tahu, kalian boleh langsung tanya ke aku. Semoga dengan adanya video ini, dengan cerita pengalaman aku selama berkuliah di Malang, semoga membuat kalian menjadi lebih berani lagi untuk keluar dari zona nyaman kalian. Semoga kalian bisa sukses dan juga bisa masuk ke PTN impian kalian. Kurang lebihnya video ini, dan apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semua. Saya Cynthia Zahra, saya mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Saya memilih untuk merantau dan juga berkuliah di UNESA adalah pencapaian terbaik saya di tahun 2024. Saya dapat melewati semua itu sampai saat ini karena saya berani untuk melawan rasa takut saya. Rasa takut pada awal perantauan dan juga khawatir adalah hal yang biasa dan wajar. Maka dari itu kita harus belajar ataupun berani untuk mencobanya agar kita dapat mengetahui benefit ataupun pelajaran yang dapat kita ambil. Dapat belajar menjadi orang yang lebih mandiri ataupun belajar problem solving seiring berjalannya waktu. Selain itu, belajar atau mencoba hal yang baru memanglah tidak mudah pada awalnya, namun akan lebih sulit jika kita tidak mencobanya sama sekali. Kuliah dengan merantau tidak hanya tentang nilai ataupun belajar, tetapi juga tentang berpetualang mencari diri sendiri dengan belajar banyak hal. Selain itu, dengan tidak kalah penting adalah kuliah dan juga merantau dapat melatih soft skill kita yang tidak hanya berfokus pada hard skill yang nantinya akan sangat dibutuhkan di masa depan. Selain itu, relasi dan juga lingkungan sangatlah penting untuk membantu diri kita. Maka janganlah takut untuk mencoba dan janganlah takut untuk gagal, karena rasa takut dan khawatir hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Alia Apriliani. Aku alumni dari SMA Negeri 2 Padalarang yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku selama kuliah di luar Jawa Barat. Awalnya aku tuh sempat ragu untuk kuliah di Yogyakarta karena jauh dari orang tua tentunya, dan budayanya pasti berbeda dengan di Jawa Barat. Namun setelah aku jalani, aku merasa senang karena Yogyakarta itu tempat yang nyaman untuk belajar, baik secara akademis maupun kehidupan sosial. Kampus UNY menyediakan banyak fasilitas yang lengkap dan memadai, berbagai organisasi mahasiswa, serta dosennya juga ramah-ramah dan mendukung. Oh iya, ada salah satu program di UNY yaitu Student Development Program atau SDP, untuk mahasiswa baru, di mana program ini menyediakan wadah untuk menyalurkan minat dalam berbagai bidang seperti kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Waktu itu, aku sendiri tergabung dalam bidang kewirausahaan yang dimana tugasnya selain mengupload Wipon, yaitu membuat akun bisnis di media sosial, Instagram, dan TikTok, membuat proposal bisnis plan, dan melaksanakan bazar. Ini kegiatannya seru banget. Selain mendapatkan teman dari berbagai prodi, kita juga dapat mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan,
komunikasi dan kerjasama tim, serta dapat membangun jaringan sosial yang luas dan beragam termasuk dengan dosen, fasilitator, dan teman, serta suasana belajar di Yogyakarta ini benar-benar nyaman meskipun ada tantangan seperti adaptasi dengan makanan yang lebih manis dan cuaca yang lebih panas dibandingkan di Bandung. Tetapi sekarang aku berhasil melewatinya dan merasa senang pernah punya pengalaman ini. Banyak manfaat yang aku dapetin selama kuliah di Yogyakarta. Selain mendapatkan ilmu akademik, aku juga belajar untuk lebih mandiri, lebih tangguh, dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Selain itu, aku juga belajar mengatur keuangan karena biaya hidup di sana berbeda. Kesannya selama aku tinggal di Yogyakarta, aku ngerasa benar-benar diterima meskipun aku bukan asli Jogja. Dan Jogja itu dikenal juga sebagai kota pendidikan, jadi lingkungan yang mendukung untuk belajar dan mengembangkan diri. Dan penduduk di Yogyakarta itu ramah-ramah dan biaya hidup yang relatif terjangkau, serta memiliki banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi saat waktu luang. Bagi teman-teman yang punya keinginan untuk kuliah di luar Jawa Barat, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan ragu ya. Justru ini kesempatan untuk kalian supaya kalian mendapatkan pengalaman berbeda dan berharga. Jangan khawatir soal jauh dari rumah karena lama kalian akan terbiasa dan justru merasa bangga bisa berdiri sendiri. Nikmati prosesnya dan jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Dan bagi teman-teman yang terhalang restu dan izin orang tua kalian untuk kuliah di luar Jawa Barat, menurutku kuncinya yaitu saling percaya antara kalian dengan orang tua kalian masing-masing. Kalian harus bisa meyakinin orang tua kalian kalau kalian bisa jaga diri, bisa hidup mandiri, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan terhindar dari pergaulan bebas, dan yang terpenting jaga sholat 5 waktu untuk yang beragama muslim. Dan ketika kalian sudah berkuliah di luar Jawa Barat, kalian harus menjaga kepercayaan orang tua kalian terhadap kalian.